menilai kerja keras seluruh tim penyelenggara pemilu serentak 2024 mampu wujudkan pesta demokrasi yang berjalan damai dan kondusif, DPR RI tetap menyoroti menurunnya angka partisipasi pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI akan segera mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, yang hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu guna perbaikan sistem demokrasi nasional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda turut bangga pelaksanaan pemilu 2024 telah berjalan lancar dan dinamika politik yang mewarnai prosesnya tak sampai mencederai kesatuan bangsa. Seiring dengan rencana Komisi 2 DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, Rifki menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg 2024 lalu akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sistem politik tanah air. Komisi 2 DPR RI setelah masa sidang akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah kita. Dan evaluasi itu akan kami lakukan saat ini, jauh-jauh hari sebelum 2029. Dan tentu hasil evaluasi nanti akan menghasilkan beragam rekomendasi untuk menyusun rencana legislasi selanjutnya. Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi DPR untuk menyusun salah satunya paket undang-undang politik atau yang populer disebut dengan Omnibus Law Politik. Secara garis besar kira-kira Omnibus Law Politik itu adalah satu paket undang-undang yang berisi tentang bab partai politik, bab tentang pemilu itu sendiri, bab tentang pilkada, bab tentang MPR, DPR, DPRD, bab tentang sengketa hukum acara pemilu, dan bab-bab lain yang kita butuhkan. Revisi Undang-Undang Pemilu menggunakan metode Omnibus Law menjadi salah satu opsi untuk menyusun peraturan perpolitikan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mendorong percepatan pembahasan RUU paket politik karena ia percaya formulasi kebijakan yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik, Pileg, Pilpres, Pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Salah satu poin yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu adalah wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bagian dari perbaikan sistem politik Indonesia yang dinilai memakan biaya tinggi dan tidak efisien. Memang pelaksanaan pilkada kita masih banyak kelemahan-kelemahan. Tentu ini semua menjadi PR kita bersama di Komisi 2 dan akan kita benahi. Begitu tingginya kos politik. Yang kita rasakan adalah bagaimana money politik sudah jauh merengsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita. Nah, ini semua menjadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi. Saya sepakat apa yang tadi sudah disampaikan, memang apakah nanti pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD ini adalah pembahasan yang akan menarik sepanjang perjalanan kita, termasuk juga apakah KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini akan merupakan badan ad hoc atau tidak. Ini juga kami sedang pelajari, kami saat ini sedang mendengarkan masukan dari NGO, dari LSM, dari pemerhati-pemerhati untuk melihat apakah dampak-dampaknya jika kita melakukan A atau B atau C.